Dubai 2 jam, lalu tembak. Negara pertama yang kita kunjungi adalah negara namanya negara Mesir. Nah, saya akan gambarkan kondisi di Mesir. Ibu-ibu, negara Mesir ini jumlah penduduknya adalah 100 juta orang. Lebih kecil 50% dari jumlah negara Indonesia. Sementara negara Indonesia itu jumlahnya 270-an juta. Sementara kondisi masyarakat Mesir, tunggu dulu. Buat yang keberapa ulang tahunnya? 17. Saya jadi teringat ulang tahun keberapa? 37 hampir sama. Gitu. Oh iya, saya belum 37, jauh lagi, selebel. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Mesir. Saya jadi ingat umur saya. Mesir. Oh, Mesir ya. Penduduk Mesir banding Indonesia. Kalau Indonesia 200 juta, Mesir 100 juta. Oh, Indonesia 200 juta. Mesir 100 juta. Itu kan jadi bilang saya 37. Jauh saya 37, saya masih muda. Jauh lah dari 37. Pasti nggak ada yang tahu umur saya nih. 37 jauh lagi, lama lagi saya 37. Jauh. Saya lupa umur saya berapa. Oke, lanjut ya, apa tadi ceritanya? Mesir 100 juta, Indonesia 270 juta ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, negara Mesir itu adalah negara yang mayoritas penduduknya Islam, dan saya mau sampaikan di Mesir itu banyak sekali jejak Rasulullah. Yang pertama, kita pergi ke makam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki. Jadi ceritanya begini, Imam Syafi'i itu lahir di jalur Gaza. Usia 2 tahun, emaknya membawa dia berjalan kaki ke kota Mekah. Jadi dari jalur Gaza ke kota Mekah itu butuh waktu, jaraknya dari Pekanbaru Jakarta. Bayangkan jalan kaki. Bayangkan tuh. Nggak pakai unta, Ustaz. Iya, jalan kaki lebih cepat jalan kaki daripada pakai unta. Itulah ibaratnya. Bahwa usia 2 tahun, emaknya Imam Syafi'i membawa Imam Syafi'i jalan kaki ke kota Mekah supaya anaknya bisa belajar di kota Mekah, karena orang-orang Mekah itu ahli ilmu. Nah, usia 7 tahun Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun. Usia 10 tahun Imam Syafi'i jalan kaki dari Mekah menuju Madinah, ibarat dari Mekah menuju Payakumbuh. Oke, dari Mekah menuju Payakumbuh itu 5 jam Pekanbaru Payakumbuh. Itu perjalanan 5 jam naik bis, jalan kaki belajar dengan Imam Malik. Ya, belajar dengan Imam Malik usia 10 tahun udah jalan kaki mencari guru. Dan Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta, kitab yang lengkap ditulis oleh Imam Malik. Pemerintahan, politik, semua lengkap dalam kitab itu. Bahkan kitab itu pernah ingin dijadikan undang-undang di kota Madinah. Nah, usia 15 tahun Imam Syafi'i hafal 10.000 hadis. Sehingga udah menjadi ulama. Ibu 15 tahun ngapain? Mandi hujan. Ya. Nah, Imam Syafi'i meninggalnya di Mesir dan dimakamkan di Mesir. Tempat kuburan Imam Syafi'i yang ada di Mesir itu di tengah pasar. Jadi ibarat ibu masuk pasar Dupa, di pasar Dupa ada Masjid Al-Muqaddis, seperti itulah. Jadi makam Imam Syafi'i itu melewati pasar dan perumahan penduduk dan kedai-kedai kecil. Nah, itulah Imam Syafi'i meninggalnya di Mesir. Jadi orang dulu tuh jalannya jauh-jauh. Ibu tahu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah. Bukti Ibrahim membangun Ka'bah, itu ada makam Ibrahim di seberang Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah itu ada 2 orang. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Ismail. Bukti Ibrahim membangun Ka'bah, ada makam Ibrahim. Bukti Ismail membangun Ka'bah, ada hijr Ismail. Ibrahim hidupnya di kota Mekah, tetapi kuburannya di Palestina. Meninggalnya di Palestina. Bayangkan jauh jaraknya tuh. Ya, Mekah Palestina itu 1.200 kilo. Jadi orang dulu tuh jalannya jauh-jauh, Bu. Nah, ya, kita pergi ke makam Imam Syafi'i. Oke? Yang kedua, di Mesir juga ada yang namanya kita pergi ke makam Luqmanul Hakim.
dalam surat Luqman. Ya, dalam surat Luqman, Luqmanul Hakim itu adalah seorang ahli hikmah yang hidup pada masa Nabi Daud, yang terkenal dengan ceritanya, namanya cerita tentang keledai. Bahwa ada keledai, Luqmanul Hakim dan anaknya naik dua-dua di atas keledai. Apa kata orang? Oh, nak tahu diuntung. Capek keledai, masa naik dua-dua di atas keledai. Lalu turun dua-dua. Oh, rugi betul keledai untuk dinaiki, bukan untuk dibawa jalan bareng. Naik bapaknya sendiri. Oh, bapak, masa anak jalan kaki, bapak naik keledai. Naik anak sendiri. Anak durhaka. Masa bapak jalan, anak naik. Nah, sehingga tidak ada yang benar. Maka Luqmanul Hakim mengambil satu keputusan, kesimpulan, bahwa apapun kita di mata manusia, kita belum tentu benar. Yang penting adalah bagaimana kita di hadapan Allah. Itu ada dalam surah Luqman. Luqmanul Hakim itu makamnya ada di kota Mesir. Dia ahli hikmah. Ya, belajar dari pengalaman itu di kota Mesir. Yang ketiga, di negara Mesir itu ada, yang pertama apa tadi? Makam Imam Syafi'i. Yang kedua, makam Luqmanul Hakim. Yang ketiga, kita juga berkunjung ke makam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Rasul punya istri namanya Khadijah. Dari Khadijah punya anak namanya Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Fatimah punya istri namanya Ali bin Abi Thalib. Dari Ali punya anak namanya Hasan Husain. Hasan Husain itu cucu Rasulullah. Nah, Husain itu makamnya di Mesir. Tapi beberapa pendapat mengatakan bahwa makam Husain itu memang posisinya di samping kampus Kairo Mesir, kampus Al-Azhar. Jadi letaknya nggak jauh dari kampus Al-Azhar. Dipercaya makam Husain yang ada di kota Mesir itu cuma kepalanya aja. Sementara badannya ada di Karbala. Karena Husain itu meninggal, dipanggal, berpisahlah kepala dan badannya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kita pergi juga di Mesir ke yang namanya mata air Musa. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum qulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ketika Nabi Musa berjalan berdakwah, Nabi Musa kehilangan air. Lalu apa kata Allah? Fakul nadrib bi'asokal hajar. Kau ambil kayu, idrib bi'asokal hajar. Kau pukulkan batu itu, min husnata asyrata aina, maka muncullah 12 mata air, dan 12 mata air itu bisa diminum oleh para sahabat. Apa kata Allah? Bahwa tidak hanya minum, kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Cukup kau makan saja banyak-banyak, minum banyak-banyak, asal jangan kau buat kerusakan. Apa makanannya? Ada mata air Musa. Kita bisa lihat di Jordan dan di Mesir, ada mata air Musa. Mata airnya masih bisa kita minum sampai sekarang. Saya juga ikutan minum mata airnya, dan masih ada batunya sampai sekarang. Tuh, masih bisa kita lihat isi teks Quran. Batu yang dipukulnya ada. Jadi batu yang dipukulnya bisa dilihat, dan mata airnya juga bisa kita lihat. Ya, dan kulu washrabu. Ya, sempat. Kulu washrabu, makan dan minum. Makannya apa? Al-manna wassalwa. Itu adalah makanan yang sangat enak. Itu ada di Mesir, dan mata air juga ada di Jordan. Jadi mata air Musa itu bisa dijadikan sebagai mata air yang diminum oleh penduduk setempat. Oke? Tadi kita ke makam Imam Syafi'i, kemudian yang kedua ke Luqmanul Hakim, Husain, kemudian ke mata air Musa. Saya tidak bisa ceritakan banyak karena terlalu banyak titiknya. Saya ambil yang penting-penting, yang masyhur atau yang ibu-ibu sudah kenal saja. Oke, cocok? Nah, oke. Pernahkah ibu dengar bahwa Fir'aun pernah mengejar Nabi Musa? Pernah ya? Jadi suatu ketika, Fir'aun itu mengejar pasukan Nabi Musa karena Musa berdakwah. Fir'aun tidak suka karena Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Lalu dia kejarlah Nabi Musa. Lalu Nabi Musa terjebak dalam laut yang buntu. Ke belakang ada Fir'aun, ke depan ada laut merah. Maka apa kata Allah? Ambil tongkatmu, kau pukulkan ke laut itu. Ketika dikumpulkan ke laut itu, dipukulkan ke laut, maka air laut merah itu menyibak, lewatlah Nabi Musa, kemudian lewatlah Fir'aun. Waktu Fir'aun lewat, tenggelamlah dia dan meninggal di laut merah.
Lalu Nabi Musa dari Mesir ingin bertolak ke Palestina, ke Aqsa sekarang. Nah, jadi Nabi Musa ingin pergi ke Palestina, akhirnya Nabi Musa meninggal di Palestina. Nah, ingin saya sampaikan seperti ini, bahwa Fir'aun itu bukan satu orang. Fir'aun itu ada 400 orang. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun adalah sebutan untuk raja. Semua Fir'aun adalah raja. Semua raja adalah Fir'aun. Kayak presiden, ada banyak presiden di Indonesia. Maka Fir'aun adalah sebutan untuk raja pada zaman Mesir kuno. Semua raja adalah Fir'aun dan jumlahnya 400 orang. Dan satu-satunya Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan, itulah Fir'aun Musa tadi. Yang nama istrinya adalah Siti Asia dan nama Fir'aunnya adalah Ramses II. Sampai sini Pak? Hah? Ada dalam sejarah. Oke? Nah, saya jelaskan lagi. Bahwa Ibu pernah dengar piramida ya? Nah, piramida itu adalah piramid. Piramida itu adalah piramid kok gitu ya? Iya, sama aja ya. Piramida itu kalau kita ke Mesir, kita akan pergi ke salah satu dari 7 keajaiban dunia. Itulah piramida. Saya juga pergi ke piramida itu, ada 3 piramida yang sangat besar, 3 piramida, satu namanya Keos, yang kedua paling lebih kecil namanya Chevron, dan piramida yang ketiga namanya Makumolus, dan ada piramida kecil-kecil. Apa itu piramida? Piramida itu adalah kuburan Fir'aun. Saya ulangi ya. Tunggu, belum selesai lagi. Fir'aun ramai nih soalnya nih. Piramida itu adalah kuburan Fir'aun, satu Fir'aun, satu piramida. Satu Fir'aun, satu piramida. Piramida yang paling besar itu adalah kuburan Fir'aun Keos namanya. Yang kedua adalah anaknya, yang ketiga adalah cucunya. Jadi itu adalah piramida itu adalah makam Fir'aun, tapi bukan Fir'aun Musa. See what I mean? Mantap bahasa Inggris Ibu. Bukan Fir'aun Musa, understand? Understood ya? Ya, jadi ini bukan Fir'aun Musa. Fir'aun Musa, Ramses II, itu juga dimumikan. Jadi gini, orang Mesir itu ahli memumikan sebuah benda atau orang. Bahkan orang Eropa ingin belajar ke Mesir, Mesir tidak mau kasih ilmunya. Dan Fir'aunnya Musa itu adanya sekarang di Museum Nasional Kairo. Di museum itu banyak sekali mumi-mumi Fir'aun. Ada, kalau di bagian dalam tidak boleh ambil video, itu ada 50 mumi Fir'aun. Jadi kalau kita masuk memang isinya mayat semua. Lampunya gelap. Dan semua Fir'aun muminya itu seperti ini. Jadi ini tanda Fir'aun. Dan saya sudah melihat Fir'aunnya Musa, Ramses II. Mirip siapa saya tak tahu pula. Yang penting muminya masih ada dan itu asli. Di Indonesia ada kok. Mirip Jokowi. Allah. Nah itu asli. Dan itu asli. Ya. Di Mesir itu asli. Tidak boleh difoto, khawatir duplikasi. Nah itu adalah Fir'aunnya Musa. Dan di Museum Nasional Kairo itu adalah banyak sekali barang-barang zaman dulu ribuan tahun sudah diawetkan. Ya, karpet-karpet raja yang diawetkan. Ya, tempat Quran, tempat Injil yang diawetkan. Bahkan ada satu Ka'bah, satu kiswah Ka'bah yang diawetkan. Dulu orang Arab Saudi mengambil kiswah dari Mesir. Sebelum Arab Saudi seperti sekarang. Dan kiswah yang tua itu ada di Museum Nasional Mesir. Jadi Fir'aun itu banyak. Dan Fir'aun itu meninggal semua diawetkan. Mayat Fir'aun yang diawetkan jadinya akhirnya jadi mumi. Sampai sini paham ya? Jadi kalau kita masuk memang mengerikan, agak horor sedikit. Dan lampu digelapkannya pula. Nah ya kan? Itulah mumi-mumi Fir'aun. Bahkan ada mumi orang tertua di kota Mesir. Itu masih ada tulang-tulangnya. Mumi-muminya yang masih tahan. Bahkan karpet ribuan tahun yang lalu punya raja. Itu masih ada sampai sekarang. Itulah di Museum Mesir. Dan Fir'aun yang ada di Fir'aun yang ada di piramida itu bukan Fir'aun Mesir. Oke? Oke? Bukan Fir'aunnya Ramses II. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah,
Nah, inilah yang kita maksud dengan Mesir. Jadi kalau ada orang baik di Mesir, itu dibilanglah Musa. Kalau ada orang tak baik, dibilanglah Fir'aun. Hanya Musa Fir'aun saja. Sampai sini, Pak? Negara Mesir, ya gitulah ya. Negara Mesir itu negaranya luas, lalu kemudian hanya ada beberapa orang terpusat di Kairo. Jadi masyarakat tuh banyaknya di Kairo. Negara Mesir punya tanah yang sangat luas yang dinamakan dengan Semenanjung Sinai. Pernah dengar kata-kata Semenanjung Sinai? Kalau ibu buka peta Semenanjung Sinai itu adalah padang pasir yang sangat luas. Jumlahnya itu luasnya 6.000 km. Luas, tapi semua padang pasir. Itu punya negara Mesir. Nah, Semenanjung Sinai ini ada yang namanya Terusan Suez. Pernah dengar? Terusan Suez itu adalah dibuat oleh pemerintah Mesir, investor dari luar, supaya dibuat lorong bawah tanah untuk lewat di atasnya ada laut. Nah, kita fokus ke Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai itu adalah bagian dari negara Mesir yang semuanya adalah padang pasir. Jadi dibayangkan dari Kairo saya 6 jam menuju Semenanjung Sinai, melewati padang pasir di mana takalo tajago pasir, takalo tajago padang pasir, takalo tajago akan malau akan dibawa jago. Nah, di Semenanjung Sinai yang luas itu tidak ada orang Mesir yang hidup, cuman ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu adalah orang Arab yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan orang Arab Badui itu orang yang memilih hidup sederhana, dia tidak mau ke Kairo, dia lebih suka dengan tempatnya, seperti orang Sakela di Indonesia yang masih terbelakang. Nah, di ujung Gunung Sinai, di ujung Semenanjung Sinai, ada yang namanya Gunung Sinai. Kami mau pergi ke kaki Gunung Sinai harus melewati Semenanjung Sinai. Jadi di Semenanjung Sinai yang sangat luas ada Gunung Sinai, dan di belakang Gunung Sinai itu sudah Israel. Paham sampai sini? Perbatasan lah ya. Di perbatasan. Nah, saya sampaikan dulu bahwa Semenanjung Sinai, walaupun orang Mesir ingin ke Bukit Sinai, itu diperiksa 20 pos penjagaan. Diperiksa semua. Kenapa diperiksa? Kenapa diperiksa? Ini penting. Karena orang Israel 14 kali ingin menduduki Semenanjung Sinai, ingin dijajah. Bahkan pernah 7 tahun orang Israel menguasai Bukit Sinai. Nah ini. Jadi mereka sangat khawatir diperiksa, takut bagian dari Israel. Sampai sini paham ya? Nah, kenapa kami ke Bukit Sinai? Karena Bukit Sinai itu adalah bukit yang luar biasa bersejarah dalam agama Islam. Di kaki Bukit Sinai ada makam Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Lalu kita naik Bukit Sinai 7 jam turun dan naik. Di kaki Bukit Sinai itu ada makam Nabi Harun. Lalu kemudian saya dan jamaah naik Bukit Sinai, trip pertama 1,5. Yang tidak mau ikut akan diantarkan ke hotel. Yang mau ikut naik boleh naik. Cuman saya naik lah. Ya. Iya kan? Kalau naik unta. Naik unta ya, naik unta 1,5 jam itu suasananya persis seperti suasana di film-film. Teman saya naik ke atas, saya tengok untanya dari bawah. Mereka muter lagi ke bawah, saya tengok untanya berjalan kayak bebek berurutan. Seperti zaman dahulu. Dan yang membawa unta itu adalah orang Arab Badui. Jadi semua yang kerja di situ Arab Badui. Ya. Jadi kita naik unta 1,5 jam. Ya, naik unta lah, lambat betul jalannya, ya kan? Sampai pegel kita kan. Unta itu kan gemuk. Ya kan? Udah gitu berlapis-lapis lagi. Punggungnya supaya kita nggak kesakitan. Satu unta 1 orang. Orang Badui yang menggiring, yang menggiringnya. Dia berjalan. Orang Arab tidak. Naik unta kami sendiri, orang Arab Badui mengiringinya. Tapi 1 orang 2 unta bisa 1 usir. Dibawanya. Jadi itu orang Arab Badui. Orang Arab Badui jalan kaki.
Orang Arab Badui itu penghasilannya adalah dari menyewakan unta, menyewakan keledai, sebagian ada yang menyewakan keledai untuk bawa. Jadi di Bukit Sinai itu kalau kita naik ada 2 tempat peristirahatan. Itu di tempat peristirahatan itu ada pop mie juga, ada aqua juga. Nah, pertanyaannya pakai apa mereka membawa ke atas? Ya, mereka bawa pakai keledai membawa makanan ke atas persis seperti masa Rasulullah. Nah, iya. Jadi 1,5 jam kita naik unta, di bawah itu ada makam Nabi Harun. Setelah 1,5 jam kita turun unta, kita harus naik pakai kaki kita sendiri 750 anak tangga untuk sampai ke puncak. Ya orang muda kuat lah, kalau kita ya enggak. Ada jemaah yang ikut juga sudah tua ada. Ya, tidak ada masalah. Yang penting bawa tongkat Musa. Yang penting bawa tongkat. Nah, jadi kita turun, kenapa nggak sama unta aja langsung ke atas? Nggak bisa, unta nggak bisa naik tangga. Bisa naik, nggak bisa turun. Oh iya iya. Kalau turun dia terjungkil. Karena kakinya kecil. Iya iya. Nah, setelah kita turun, kemudian kita jalan sedikit, jumpa makam Nabi Ilyas, dan kemudian kita jalan kaki 750 anak tangga, cuaca panas, tapi udara sangat dingin, karena berangin. Jadi mesti pakai jaket. Tengok kiri kanan, semuanya bukit batu, semuanya bukit batu, bukit semua. Bukit-bukit, nyampelah kita ke atas, karena di atas ada yang kita cari, yaitu Goa Nabi Musa. Apa itu Goa Nabi Musa? Di goa itu di ujung Bukit Sinai, Nabi Musa bertahanus atau berdiam diri 40 hari 40 malam itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkomunikasi dengan Allah. Sampailah kita di lubang itu, dan di ujung Bukit Sinai itu ada masjid dan ada gereja. Karena yang naik Bukit Sinai bukan cuma orang Islam, orang Nasrani juga naik. Karena orang Nasrani juga mengakui ketuhanan Nabi Musa. Oke? Clear sampai sini? Hah? Nggak ngeri suasana di situ. Waktu kita naik gunung itu, kita ditemani oleh tour guide yang ada di Mesir, dan kemudian yang kedua kita ditemani oleh orang Arab Badui untuk menunjuk arah jalan. Dialognya gimana? Dialognya pakai bahasa Inggris, Kan ada leadernya. dan tour leadernya pakai bahasa Indonesia full. Mencerita lagi. Nah, tapi Gunung Sinai itu jauh. Pas kita nyampe ke atas kan kita turun lagi. Kan tadi 1,5 jam naik unta. Pas kita sampai di tempat 1,5 jam tadi, unta lah pulang. Akhirnya jalan kaki lah ke bawah. Jadi jalan kakinya itu kita menengok lampu di bawah. Adalah namanya lampu harapan. Berharap untuk sampai ke lampu itu. Kan lampu itu daratan. Iya. Baputa enggak juga sampai. Baputa kapan lah sampai kita ke lampu. Lampu Jadi, nampak juga. Hah? Lampu nampak juga. Lampu nampak juga. Jadi mau ada 15 orang. Jadi saya mau gambarkan begini. Saya udah naik beberapa gunung bersejarah. Saya bukan tipe pendaki. Saya tak suka berkemah. Saya tak suka naik gunung. Saya naik gunung memang karena ada ya sejarah dan kadang-kadang ya tugas membimbing. Ya, atau napak tilas aja. Saya sudah naik Bukit Sur. Bukit Sur itu adalah bukit di mana Rasulullah SAW sembunyi ketika dikejar oleh kafir Quraisy saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dia tinggi, tapi dia curam. Akhirnya cepat sampai. Kalau Jabal Nur atau Gua Hiro itu cuma sebentar, 1,5 jam sampai atas. Kita tak takut, jam 3 subuh bisa, jam 8 kita udah di daratan. Kalau Jabal Nur ada tangga dan gampang. Saya juga sudah ke top Gunung Alpen tertinggi di benua Eropa. Aman aja pakai kereta. Bukit Sinai itu tidak terlalu tinggi, tapi karena dia landai, dia tidak terlalu kalau Bukit Sur kan begini ya. Kalau Bukit Sinai itu dia landai aja, jadi aman. Cuman akhirnya lama sampai. Berputar-putar. Gitu. Jadi kita jamak qashar di gunung. Tidak tua dan muda, orang-orang tua banyak naik. Iya. Kan pelan-pelan, kan kita-kita aja. Iya kan? Tapi tidak harus naik. Nah, itulah tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nyampe di atas, saya berpikir Nabi Harun itu kan saudara Nabi Musa. Dia meninggal saat menunggu Nabi Musa di bawah.
Maka meninggal dia di kaki Gunung Sinai. Kenapa para nabi itu makamnya berserak-serak? Enggak berkumpul random, karena para nabi di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Nabi Harun meninggalnya di situ, kubur situ. Nabi Ilyas meninggalnya di tengah gunung, dikuburkan di tengah gunung. Gitulah para nabi. Ya, nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah itulah Gunung Sinai. Dan kita turun ke bawah, turunnya itu kan kita udah capek. Ya, kalau kata orang turun kan enak. Turun itu kita malam. Turun itu kita malam, harus pakai lampu, pakai senter, tapi nggak apa-apa, aman. Karena ada orang Arab Badui yang menemani kita. Sampai situ paham ya? Turunlah kita di bawah, jam 11 kita makan malam, besok paginya kita mau menuju Israel. Karena kan dia di perbatasan tadi. Nah, besok paginya kita nginap di nama kotanya, kota Nuwaiba. Tempat penginapannya bagus-bagus semua. Kita nginap di kota Nuwaiba, lalu kemudian kita ke Taba. Taba itu perbatasan Mesir dan Israel. Sebagian tidak mau menyebutnya Israel, tapi kenyataannya kita mau masuk Palestina, mesti pakai visa Israel. Allahu a'lam bishawab. Dengar, nanti kita Palestina. Ini kita mau mendengar bom, mau mendengar bom. Oke, sampai sini paham ya? Nah, akhirnya saya sampai di Israel. Mau masuk Palestina mesti lewat Israel kondisi sekarang. Tak mungkin masuk dari Rafah, jalur Gaza, ya, mesti lewat Israel. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, lalu kemudian sampailah kita di Israel, jalan kita naik bis, sampailah kita menengok kawasan Aqsa atau Masjidil Aqsa. Kita bisa tunjuk dari jauh, wow, kita mau ke situ. Mungkin ibu-ibu berpikir, saya berangkat hari Senin dari Jakarta menuju Mesir. Perang itu terjadi Sabtu. Jadi saya pergi ke Mesir itu suasana lagi sangat perang. Bahkan saya di sana itu perang lagi kacau balau, makin lama makin parah. Saya berangkatkan diri ke Mesir, saya tetap berangkat ke Jakarta, tapi situasi makin parah. Mak bapak saya orangnya sangat terbuka, open mind dan demokratis. Saya tidak pernah dilarang kemana-mana selagi tujuan dakwah dan baik. Tapi waktu itu saya 2 hari di Jakarta sebelum ke Mesir, mak saya nelpon terus setiap jam. Nah jadi mau pergi nak. Tengok dulu mak, tiap jam kita tengok dulu mak beritanya. Jadi nak, tengok dulu mak. Akhirnya besok saya mau berangkat malam ini. Saya takut mereka nggak ridho. Iya kan, saya telepon mak bapak, saya mau ngomong baik-baik, saya di Jakarta sekarang nih kan. Ya, apa nak? Mama bapak ridho nggak saya pergi nih? Kalau mama bapak tak ridho, saya tak pergi. Oh, kalau kamu tak pergi, orang-orang tak pergi. Tak tahu saya, kamu kan pembimbing. Iya juga ya. Akhirnya mak saya bilang, pergilah, bismillah, mama bapak ridho, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya mama bapak? Syaratnya satu aja. Apa tuh? Telepon tiap hari. Wah, itu pula syaratnya. Jadi harus laporan, masih hidup mak, masih hidup mak. Biasanya mama bapak saya open mind aja, demokratis saja. Enggak apa-apa, mama bapak saya santai ya. Tapi untuk kesini telepon tiap hari. Akhirnya nggak bisa juga tiap hari karena sinyal tidak terlalu bagus lah. Akhirnya cuma chat kakak saya, kak aman masih hidup. Nah waktu di Mesir itu kita masih dengar berita di Palestina itu lagi kacau balau ya, lagi ngaco-ngaconya. Ada beberapa grup yang tidak mau. Jadi kan di hotel di Mesir itu kan orang traveler semua. Banyak grup dari travel mana kayak umroh kan. Nah, sebagian mereka tidak mau ke Israel Palestina, mereka langsung ke Jordan. Karena dari Palestina itu kita nanti ke Jordan. Nah saya sempat ketemu Menteri Luar Negeri Indonesia yang ada di Mesir, diplomat Pak Lutfi itu sempat ketemu saya sehari sebelum saya mau ke Israel Palestina. Ustazah gimana, tetap mau pergi nggak? Saya bilang border masih buka nggak? Border tahu ya? Batas negara tuh masih buka nggak? Kalau masih buka biasanya masih aman Pak. Kalau nggak aman pasti dia tutup. Gitu. Yang kedua katanya negara sudah menghimbau untuk nggak pergi. Tapi waktu saya pergi ke sana itu di travel kami itu bukan cuman kelompok kami. Ada juga kelompok Nasrani yang sedang pergi. Itu kelompok Nasrani lagi di Yerusalem, lagi di Baitul Maqdis, lagi di Tembok Ratapan, aman aja. Tembok Ratapan kan kawasan Aqsa. Aman, karena mereka aman dan tour leader kami yang bilang di Palestina aman tempat ziarah, maka saya tetap pergi. Dan kita tidak memaksakan jemaah. Kalau takut bisa langsung ke Jordan kita antar.
Nanti dibimbing oleh orang Jordan, tunggu kami di Jordan. Tapi semua tak mau. Kami mau ke Aqsa juga. Oh ya udahlah, kita ke Aqsa bareng-bareng. Nah, ibu-ibu yang gimana? Masih nanti bersama-sama di Aqsa. Nah, kita kenapa masuk? Karena kita tahu bahwa perang itu bukan di Aqsa. Nah, jadi saya sampaikan. Nah, hotel tempat saya menginap itu adalah 10 menit dari Masjidil Aqsa. Seperti ibu mau ke Masjidil Haram, kan hotelnya dekat. Karena misi kita di Aqsa kita ibadah. Nah, jadi kawasan Aqsa itu jauh dari Gaza. Ya, saya ulang ya. Kawasan Aqsa itu jauh dari Gaza tempat berperang. Tidak sama. Bahwa Gaza dan Aqsa itu jarak 80 kilo. Kayak Pekanbaru Rantau Berangin. Kayak Pekanbaru Rantau Berangin. Ya, jauh ya. Jadi waktu saya di kawasan Aqsa itu 10 menit cuman jarak jalan kaki dari Aqsa ke hotel saya. Satu, tidak ada reruntuhan bangunan, tidak ada, Bu. Ya, jadi Samo Jawa, Bu. Tsunami di Indonesia rupanya kan di Aceh. Ya. Demo di Indonesia, demonya di Jakarta. Cuman berita nasional biasanya Palestina. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi Aqsa dan Gaza itu jaraknya 80 kilo. Nah, saya gambarkan kondisinya. Masjidil Aqsa atau kawasan Aqsa, kita menyebutnya kawasan Aqsa, bahasa lainnya Baitul Maqdis atau Bait Suci atau Rumah Suci. Betul sampai sini? Tapi pernah juga nggak dengar kata-kata Yerusalem? Pernah dengar kata-kata Yerusalem? Pernah dengar kata-kata Baitul Maqdis? Saya mau sampaikan itu juga tanahnya. Oh, ya itu juga dia. Cuman orang Israel menyebutnya Yerusalem, kita menyebutnya Baitul Maqdis. Tapi pusat agama ketiga Nasrani, Yahudi, Islam punya Aqsa semuanya. Punya Aqsa semua. Ini kita jelaskan komposisinya. Nah, ibu-ibu, bahwa kawasan tempat saya menginap kemarin 75% itu adalah orang Islam. 75% orang Islam. Tapi Masjidil Aqsa, nanti saya jelaskan kawasannya. Ibu akan tahu kenapa Aqsa aman-aman saja. Kawasan Aqsa itu dikelilingi oleh tembok, namanya tembok Turki Ottoman, dibangun oleh orang Turki, luasnya 4 km. Nah, kalau mau masuk ke Masjid Aqsa itu harus lewat gerbang. Dan gerbangnya itu dijaga oleh tentara Israel. Jadi kalau saya bayangkan kehidupan di tempat saya menginap kemarin, bahasa kitanya kawasan Aqsa atau Yerusalem atau Baitul Maqdis, kawasannya tuh seperti ini. Katakan kita di Sakuntala ini adalah orang Islam Palestina yang tinggal di kawasan Baitul Maqdis. Di simpang itu ada polisi, di simpang Gramedia ada polisi, simpang 3 ada polisi. Polisi kan berserak-serak nih di Pekanbaru. Polisi itu semuanya adalah polisi Israel. Itu gambarannya. Paham ya? Dan ada kantor polisi yang dekat sana tuh aman. Yang di Aqsa aman. Yang di kawasan Aqsa, yang di Gaza tentu tidak aman. Enggak diganggu. Cuman nanti ada beberapa ketentuan. Nah, bacaan-bacaan yang ada di jalan, arah-arah penduduk jalan itu sudah tulisan Israel. Itu hanya sebagian tulisan Arab. Mata uang sudah kebanyakan mata uang Israel. Jadi kantor-kantor yang tadinya dibuat oleh Jordan, yang tadinya dibuat oleh Turki itu semuanya udah diduduki oleh tentara, kantor-kantor Israel. Jadi ada negara dalam sebuah negara, seperti itulah. Paham maksud saya sampai sini? Nah, ya seperti itulah. Jadi kalau ibu bilang Yerusalem itu juga dia, Baitul Maqdis itu juga dia. Dari mana nak? Di Baitul Maqdis mak. Besok di mana nak? Saya tengok bacaan Yerusalem. Yerusalem mak. Kok pindah-pindah kamu? Itu juga tampaknya mak. Oke? Nah, ibu-ibu, waktu saya di sana, saya banyak sekali mendengar kabar Masjid Aqsa hancur. Ya, kemudian Masjid Aqsa itu dibom. Kemudian kubahnya udah hancur remuk. Saya bilang, selama saya di situ itu tidak ada. Tidak ada. Saya akan jelaskan kenapa Masjidil Aqsa itu selama saya di sana itu aman saja. Dan ibu harus tahu komposisi Masjidil Aqsa. Jadi kawasan Aqsa, saya ulang, kawasan Aqsa itu ada 6 sampai 7 masjid kecil-kecil. Ingat ya, mau masuk Masjid Aqsa itu ditunggu oleh tentara Israel. Nah, waktu saya di sana, satu, tidak ada reruntuhan bangunan, kedua, tidak ada tanda-tanda perang. Kami dengar suara bom tapi jauh, ya, di Gaza itu jauh. Kemudian yang keempat, masyarakat tempatan tidak boleh ke masjid.
Lagi tidak boleh ke masjid orang Islam. Tidak boleh ke masjid, terutama Sewaktu anak itu muda. atau untuk selamanya. Anak muda memang tidak boleh ke masjid. Oh. Karena dikhawatirkan bagian dari Hamas. Oh. Ada yang boleh ke masjid cuman orang-orang tua tempatan, itu pun cuman sedikit yang dibolehkan. Jadi waktu saya sholat bersama jemaah di Masjid Aqsa, itu yang ada cuman grup kami dan masyarakat tempatan cuman beberapa orang. Sepi Masjidil Aqsa. Lorong-lorong sepi, rumah-rumah penduduk sepi, karena orang kalau bahasa COVID lagi work from home, lagi bekerja dalam rumah saja. Bahwa sebagian toko-toko tutup dan banyak ada beberapa yang buka. Semoga tahun depan sudah normal ya. Nah tapi tenang saja, di kawasan Aqsa itu aman-aman saja. Untuk rihlah, untuk ziarah aman. Tidak akan diapa-apain untuk para turis. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, untuk masuk ke Masjidil Aqsa saya sarankan tidak usah bawa uang. Karena kalau dia mut-mutan, dia periksa bawa uang, suruh taruh lagi ke kamar, baru lagi pergi ke masjid. Kenapa? Karena mereka mengkhawatirkan itu uang kita untuk bantuan Gaza. Apalagi Indonesia. Iya, iya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi mau masuk Masjid Aqsa ada tentara, belok kiri simpang tentara, belok kanan simpang tentara, begitulah. Tapi tidak diapa-apain insyaallah. Ya, jadi intinya gini, kalau bahasa hati saya, Sanggar kelihatannya Ustazah. ya sanger lah, kayak di TV-TV lah. Ganteng-ganteng nampaknya Ustazah. Ganteng-ganteng. Ya, tentara Israel ya. Hah? Islam dan kafir yang menguasai. Ya, seperti itulah bahasanya. Ya, bahasa ekstrimnya seperti itulah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya mau sampaikan seperti ini. Bahwa Masjidil Aqsa itu adalah kawasan Aqsa, ada masjid kecil-kecil di dalamnya, tapi yang paling masyhur itu adalah masjid dua masjid. Saya gambarkan sebentar, biar ibu tahu kenapa Aqsa aman-aman saja. Ada yang namanya masjid di dalam kawasan Aqsa, ada yang namanya Masjid Kubah Emas, yang sering ibu tengok. Iya. Itu nama lainnya adalah Dome of the Rock. Saya sampaikan bahwa Masjid Kubah Emas itu bukanlah masjid kiblat pertama orang Islam. Iya. Kiblat karena Masjid Kubah Emas itu baru dibangun pada masa Bani Umayyah, baru-baru ini. Kan masa Rasulullah Khalifah, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dan masjid yang Kubah Emas itu adalah masjid yang namanya Dome of the Rock. Itu bukan kiblat pertama orang Islam. Nah pertanyaannya, di manakah kiblat pertama orang Islam? Kiblat pertama orang Islam itu ada namanya di Masjid Kibli. Di mana Masjid Kibli? Di seberang Masjid Kubah Emas. Ibarat dari sini ke Simpang Lampu Merah. KFC Simpang Lampu Merah itu Masjid Kibli. Sampai sini kebayang. Masjid Kibli itu adalah masjid kiblat pertama orang Islam. Namanya Masjid Kibli. Nah, saya jelaskan komposisinya. Bahwa di dalam Masjid Aqsa, di dalam masjid, di dalam Masjid Kubah Emas, pokoknya semua masjid yang ada di kawasan Aqsa itu Masjid Aqsa ya. Ya. Nah, cuman kiblat kita di Masjid Kibli. Jadi kalau ibu sholat di lapangannya, ibu tetap dapat pahala yang sama. Karena masih kawasan Aqsa. Walaupun ibu nggak di dalam masjid sholatnya. Tapi saya sholat di dua-dua masjidnya. Masjid Kubah Emas, itu kalau kita masuk ke dalam, itu ibaratnya ini adalah kubah. Di bawah Masjid Kubah Emas itu, di bawahnya, pas setentang di bawah, itu ada namanya batu menggantung. Batu gantung. Dan di bawah batu gantung itu, dan batu itu menggantung, dan di bawah lantai ini ada tangga ke bawah seperti goa. Itu dalam masjid. Batunya menggantung, ini ada tangga di bawah, kita ke bawah seperti goa. Nah, apa maksud batu menggantung itu? Bahwa batu menggantung itu dipercaya sebagai batu di mana Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dia taruh kakinya di situ, lalu dia naik buruk ke Sidratul Muntaha. Batu itu pengen ikut dan tidak diizinkan oleh Allah sehingga dia gantung. Itu ada batunya sampai sekarang di dalam masjid. Bukan, ya ini dalam goanya. Tapi batunya bukan ini. Langitnya itulah batunya. Jadi di bawah itu ada, di bawah batu itu ada namanya, ada goa. Saya sholat di dalamnya juga. Tapi batunya tentu atapnya.
Ini kan batunya nih. Ah, goanya itu kita sholat bisa dalam. Nah, di samping goa itu, ini dalam masjid nih. Jangan bayangkan di mana-mana, ini dalam masjid. Di sampingnya itu ada tiang segi 4 dan ada lubang yang kita dipersilahkan memasukkan tangan kita di lubang. Kemudian kita masukkan tangan kita ke lubang, kita pegang, batunya kita cium, harum. Karena dalam lubang itu ada batu dan kemudian batu itu kenapa wangi? Karena batu itu dipercaya. Waktu Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, jatuh jenggotnya ke batu tadi, wangi sampai sekarang. Wangi, iya. Iya. Iya, wangi sekali. Oke? Iya, teman. Semua masjid di kawasan Aqsa, ada 6 masjid itu adalah Masjid Aqsa. Tapi bukan kiblat pertama orang Islam. Kiblat pertama orang Islam di Masjid Kubah Hitam, di Masjid Qibli. Seberangnya. Jadi Bu, jadi ada dulu batu itu ada dulu, baru Bani Umayyah membangun Masjid Kubah Mas. Pas ditempatkannya di tentang bawah batu itu. Jadi gua tuh besar nggak? Maksudnya berapa orang buat barang yang di bawah? Sebesar rumah ini. Dari sini ke ujung. Udah ada sejadah. Ya, jadi yang saya ceritakan tadi adalah di dalam masjid ini. Dia memang emas tuh kupanya. Dulu emasnya full, sekarang cuma lapisan emas. Nah, saya sholat dalam masjid ini, dan di masjid ini ada batu menggantung di mana Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, dan batunya menggantung, dan kemudian di sampingnya itu ada wangian begitu. Nah, di samping ini, nah ini ada mihrab kecil, ada masjid kecil sekali, bukan, ada tempat kubah kecil sekali di luarnya. Ini Rasulullah pernah berhenti sebentar untuk sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Istirahat sebentar. Nah, di sini adalah Masjid Kubah Mas. Ya, itu adalah di dalamnya. Di dalam masjid inilah yang ada batu menggantung tadi. Oke? Ya. Ya, saya jelaskan ke sana. Coba dicari sebentar Masjid ke Qibli, kawasan Aqsa. Saya lihatkan gambarnya. Minum dulu saja. Minum dulu sana. Minum saja dulu. Nabi Mikrat itu dari Masjid Kubah Mas itu. Nabi melakukan ya itu dia di dekat batu gantung. Maksudnya bukan yang di itu, yang di Masjid Qibli. Bukan, Masjid Qibli itu kiblat pertama kita. Jadi dari Aqsa ini. Aqsa ini. Kalau penceramah bilang Masjid Aqsa itu kiblat pertama kita, nggak pernah kita dibilang kibli itu ya. Jadi kibli itu jarang ada di berita. Iya. Oke, jadi gini Bu. Tunggu saya jelaskan biar paham dulu. Kenapa Masjid Aqsa itu dijadikan tempat kita yang baik untuk ibadah? Satu, dia kiblat pertama kita. Di mana kiblat pertama kita? Di Masjid Kubah Hitam yang ada di Aqsa. Yang ada di KFC. Di seberang Masjid Kubah Kuning. Yang kedua, karena bahwa Masjidil Aqsa tempat transit Rasulullah saat melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dipercaya batu tadilah tempatnya. Starnya dipercaya, tidak ada dalil, dipercaya. Yang ketiga, Rasul membimbing menjadi imam sholat para nabi, 214.000 nabi di kawasan Aqsa. Tempatnya di mana tidak tahu. Kemudian yang keempat, karena sholat di Masjid Aqsa pahalanya gede, ada 3 masjid yang dimuliakan di dunia, yaitu Masjid Nabawi, Haram, dan Aqsa. Jadi kiblat pertama orang kita bukan di Masjid Kubah Kuning, tapi di Kubah Hitam yang kita cuma jalan kaki. Nah, keluar sedikit turun ketemu masjid. Ya. Ya. Orang kebanyakan foto-foto gini, coba ada. Orang kebanyakan foto-foto, ini Kubah Hitamnya. Ini Kubah Hitamnya masjid di bawah. Jadi orang kebanyakan foto-foto itu dari bawah tangga Kubah Hitam. Jadi ada masjid, bawahnya ada Masjid Kubah Hitam. Orang berfoto biar nampak kubah emasnya orang dari tangga Masjid Kubah Hitam. Cuman orang banyaknya pergi ke Masjid Kubah Emas. Padahal kiblat pertama Kubah Hitam.
Karena orang berpedoman itulah dia tempat Masjid Aqsa. Semua kawasan Aqsa adalah Masjidil Aqsa. Semua masjid di kawasan Aqsa adalah Masjidil Aqsa. Cuman kiblat pertama kita adalah Kubah Hitam. Iya, itu kan. Bukan. Jadi yang dipilih itu tempat Nabi Muhammad berehat ya. Ya, betul. Ini ya. Coba Ibu lihat, tak nampak ya. Di sini adalah Masjid Kubah Hitam, betul? Kubah Emas, betul? Di dalam Masjid Kubah Emas ini adalah batu di mana Rasul pertama kali menginjakkan kakinya ke Sidratul Muntaha. Di bawahnya ada Masjid Kubah Hitam, nampak? Ah, ini nih. Kan sikit jaraknya ini bisa sholat di dua-dua masjid ini. Bisa sholat. Ada di sini dulu, oke? Sini dulu. Saya ulang ya. Ini semuanya Masjid Aqsa. Jangan Ibu bilang nggak Masjid Aqsa. Jangan Ibu bilang nggak Masjid Aqsa. Tetapi kawasan Aqsa semua Masjid Aqsa, pahala sama, sholat sini sama pahala. Ya. Nah, tapi kiblat pertama orang Islam adalah yang hitam. Makanya namanya Masjid Kibli. Tempat Rasul melakukan perjalanan Isra Mi'raj dipercaya di yang Kubah kuning. Karena di dalam masjid ini ada batu bergantung. Tapi ini tidak ada dalil, yang ini tidak ada dalil. Dipercaya orang. Ya, makanya Bani Umayyah kemudian membuatlah Kubah ini. Pas di dekat batu. Ini baru nih masjidnya nih. Ya, Bani Umayyah baru kemarin lah. Kalau menurut ahli sejarah kan Bani Umayyah baru kemarin. Sementara kiblat pertama orang Islam itu sudah sejak zaman Rasulullah. Jadi di dalam ini ada batu menggantung. Ya, batu menggantung itu dipercaya sebagai batu yang mengikut Rasulullah saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dah, di manakah parkir Buraq? Buraq itu kan parkir dia. Dia parkir sebelum menunggu Rasulullah, dia parkir. Parkir Buraq itu ada di sebelah sini ya, di samping Masjid Kubah Hitam. Ada, bisa kita lihat parkir Buraq ketika menemani Rasul melakukan Isra Mi'raj. Nggak ada kerandanya, ada kayak besi-besi penjara. Dah, di manakah yang namanya tembok ratapan itu di bawah lagi, di seberang Masjid Kiblah. Nah, jadi saya jelaskan sebentar, makasih Bu ya. Saya jelaskan sedikit bahwa Masjid Kiblah atau kiblat pertama itu KFC. Tembok ratapan itu kelapa sawit. Nah, antara kelapa sawit dengan KFC, antara Masjid Kibli dengan tembok ratapan itu disambung oleh jembatan. Jadi orang yang tembok ratapan bisa ke Aqsa itu jam 7 sampai jam 10 pagi, tiap pagi dibuka, Jumat Sabtu ditutup. Tembok ratapan dipercaya sebagai orang Yahudi untuk tempat mereka meratap, mengingat kesalahan mereka seperti Ibu ke Mekah. Ya, mereka meratap, mengingat kesalahan mereka, mengingat dosa-dosa mereka. Ya, kemudian mengingat kesalahan mereka. Bahkan mereka itu punya orang Yahudi, mereka menulis nama mereka tempel di tembok ratapan. Itu adalah kepercayaan orang Yahudi. Nah, kemudian Ibu di pom bensin terlalu dekat, di rumah makan Ulakan, paham sampai sini? Itu di kawasan Aqsa, di rumah makan Ulakan itu ada yang namanya gereja salib. Dipercaya disitulah Yesus disalib dan membawa kayu salibnya ke Bukit Golgota. Jadi gereja itu adalah gereja salib punya Nasrani, tembok ratapan adalah punya Yahudi, Al-Aqsa adalah punya orang Islam. Satu kawasan 3 agama. Itu sebab kawasan itu diamankan oleh tentara Israel, karena kalau hancur satu, hancur semuanya. Jadi sudah paham bahwa kenapa Aqsa baik-baik saja. Jadi kalau gitu makanya orang Yahudi itu ke situ dan tanah sucinya. Makanya orang Yahudi ke situ juga. Makanya kawasan Aqsa bisa masuk orang Yahudi, bisa masuk orang Nasrani. Tembok itu tembok ya Bu. Tembok itu tembok aja. Jadi kenapa waktu saya lagi itikaf di Masjid Aqsa ada yang bilang bahwa hancur apa? Ya saya lagi itikaf. Itu susah untuk dihancurkan karena mereka juga memuliakan wilayah Aqsa. Sebentar, ini bisa dibesarkan nggak ya? Oke ya. Ibu nampak ini?
Ini adalah tembok ratapan, nampak? Tembok? Tembok? Ya, ya. Ini ada Dome of the Rock, kubah hitam, kubah merah, kubah kuning. Jadi sekitaran itu juga dia. Tembok ratapan, tembok aja. Di orang Islam ada juga tuh melihat Mana ada orang Islam kena tembok ratapan? Ngapain? Boleh melihat, boleh melihat. lewat-lewat Boleh lihat orang yang orang Yahudi. Di tembok itu dia meratap. Di tembok itu dia meratap. Ya ini tembok, dia meratap sini. Ah, gitu. Iya. Itu kepercayaan orang Yahudi, dan salib itu kepercayaan orang Nasrani, dan kita itu Aqsa. Jadi kawasan Aqsa tidak sama dengan Mekah Madinah. Kalau di Mekah Madinah hanya boleh orang Islam masuk. Tapi kalau di sini tidak, semua bisa masuk karena semua ada tempat sucinya di situ. Tapi saya udah pernah dengar Ustazah, katanya di masjid, di dalam Masjid Aqsa itu ada gambar Bunda Maria itu. Iya, Ustazah. Apa? Gambar Bunda Maria. Tidak. Tidak ada. Di Hagia Sophia kali di Turki. Ah, Ya, di Turki. Di Turki kali. Masjid yang itu tuh ya. Oke? Clear sampai sini, saya lanjut cerita? Enggak, aman. Aman. Mau apa? Kita sepakat mau sama-sama puasa ini. Oh, Aman, iya. aman. Aman. Oke, lanjut cerita lu. Oh iya, HP. Itu tembok ratapan cuman tembok aja. Dulu tuh panjang, sekarang panjang cuma 6 meter karena pernah dibom pada masa Romawi. Dia memang khusus tembok tuh atau dinding Masjid Aqsa itu dulu, Ustazah? Dinding aja. Oh enggak, dia dinding. Memang sengaja dibikinnya gitu. Iya, betul. Mereka meratap. Oke? Dah, begitulah kondisinya. Saya udah sholat di Masjid Qibli, saya udah sholat di Masjid Aqsa, Kuba. Ada yang jarang saya ceritakan, bahwa di Masjid Qibli, ini jarang saya ceritakan sih, penting nggak penting, makanya saya jarang cerita. Selama ini saya nggak cerita sih, tapi saya ceritakan di sini. Bahwa di Masjid Qibli, Masjid tembok hitam, Kuba hitam yang kiblat pertama orang Islam, di luarnya itu ada masjid bawah tanah juga. Itu dipercaya sebagai kerajaan Sulaiman yang dibangun oleh Sulaiman dengan bantuan jin. Ya. Ada di situ di bawah. Memang iya tuh, Ustazah. Ya, kalau itu ya. Makanya orang Yahudi itu begitu. Masuk ke Masjid Sulaiman. Memang dibuat tanah. Ya, jadi ini adalah Masjid An-Najah. Iya. Di parkirannya itu ada ke bawah tanah. Iya, adalah kerajaan situ. Disitulah kerajaan Sulaiman. Makanya orang Yahudi itu mengeruk bawah gitu dia. Iya, basement. Nah, iya. Iya. Tidak terlalu besar. Dulu di dalamnya dijadikan pustaka oleh pemerintah. Ini dia meratap. Betul sekali. Ya, dia mana tahu gini-gini. Dia meratap. Jadi burak pun di sini parkirnya. Bukan, parkir buruk di dalam, di samping masjid. Coba searching aja, parkir buruk. Gambarnya coba kita lihatkan ibu-ibu. Di sini ada bacaannya. Beda. Di sini Di belakangnya. parkir buruk saat Isra Mi'raj. Di belakang. Belakang. Ini anak murid ibu sampai ke sini, ibu sampai bisa sampai Oh iya, siap. Oke? Paham ya? Nah, lalu kemudian di Palestina itu banyak sekali makam para nabi. Nabi Ibrahim serta istrinya, Yunus, Yusuf, Nabi Musa, kemudian Nabi Ishak dan istrinya. Nah, makam para nabi itu semua ada di Palestina rata-rata. Kalau Syuaib itu di Jordania. Hanya saja saya tidak bisa pergi ke 5 makam para nabi. Kenapa tidak boleh oleh tentara Israel? Karena Hebron itu agak dekat dengan Gaza. Jadi tenang aja, jalan tuh aman. Kalau nggak aman dia tutup. Dijaga pula kita sama dia. Ditutup. Oh iya, tutup lah. Jagalah kalau dia nggak jaga. Internasional. Dia masuk bisa deket-deket. Nah, cuman masalahnya ya dia kalau periksa setiap ada border periksa naik bis pakai pistol. Nah, itu masalahnya. Itu seramnya. Santai aja apa ya kan? Cuman minta paspor aja pakai pistol ya kan? Slow lah ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa aman. Karena kita ada tour guide dari situ. Oke, sampai sini paham? Setelah itu waktu ada pemboman di rumah sakit yang ada di Palestina yang heboh dunia, tuh saya lagi di sana. Ya, saya lagi di sana. Besok paginya kami dapat kabar bahwa orang Palestina, orang Baitul Maqdis, dokter dan perawatnya akan demo ke Aqsa. Ya. Tapi orang Islam. Daripada macet, akhirnya kita langsung berangkat ke Jordania.
Jordania. Aqsa ke Jordania itu cuma setengah jam saja. Setengah jam langsung loncat ke negara Jordan. Yang membantu Israel itu kan orang Yordan. Tidak. Bantu Israel Amerika. Jordan pro Palestina. Nah, Jordan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi kan. Sampai ke laut mati. Iya. Laut mati ada. Saya jelaskan laut mati ini. Oke? Nyampailah kita ke Jordan, kita mampir di pantai. Jadi tempat nginapnya itu memang bagus-bagus sekali, Bu. Dahsyat sekali. Kita sampai ke Laut Mati Jordan. Jadi Laut Mati, kenapa dia dinamakan laut yang meninggal? Karena Laut Mati itu dia laut buntu. Dia tidak menghubungkan jalur dagang, tidak. Jadi panjangnya cuma 43 kilo dari sini ke Rumbio aja. Tapi lautnya tuh tenang, mati. Di dalam laut itu tidak ada binatang apapun, tidak bisa hidup karena kadar garam tinggi. Kemudian kalau kita berenang di laut itu, maka kita akan mengapung. Kita akan ngapung. Jadi yang nggak bisa berenang di laut itu. Kemudian laut itu punya 2 negara. Jadi kan dia panjang macam nih, sebagian sini punya Jordan, sebagian segini punya Palestina Israel. Jadi kita bisa laut mati dari pantai Jordan dan dari pantai Palestina Israel. Kebetulan saya kemarin dari pantai Jordan. Jadi tinggal tunjuk aja tuh Palestina Israel yang saya kunjungin kemarin gitu. Nah, ini saya sekarang di Jordan. Jadi itu punya 2 negara. Dan di laut ini adalah laut yang tadinya dia luas, lama-kelamaan dia kecil, mati. Tidak ada kehidupan, datar, kadar garam terlalu tinggi, dan ada mandi lumpur. Kalau kita mau mandi di laut itu, kita mandi lumpur dulu, lalu diarahkan, dianggap kita itu sudah memutihkan badan. Saya bawa masker lumpur dan serum lumpur laut mati, belum saya pakai, saya takut sekali nanti jadi hidup lautnya. Seperti itu. Jadi kosmetik di Jordan itu laku, laris karena dari bahan laut mati. Ya, tak apalah zatnya, Allah wa'alam bishawab. Kan ada penelitian dari laut itu. Gitu. Nah, ya ada masker laut mati, serum laut mati. Ya, tapi dia no paraben juga. Makanya saya berani beli karena dia no paraben. Jadi kalau no paraben aman, dia buat kulit. Kok jadi marketing? Salah. Nggak ada keranjang kuning soalnya. Ayo, kita lanjut. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di Jordan tempat kota Jordan itu ibu kota negara Jordan namanya Kota Aman. Kota Aman. Jordan itu bagus, Bu. Desainnya modern dan klasik. Kalau Mesir sangat sekali kuno ya. Tapi kalau Jordan itu bagus. Saya sempat berpikiran kuliah lagi ke Jordan. Oh, enggak ya. Nanti marah aja, maaf. Oke, udah. Ya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di Jordan itu dari Amman kita diajak naik mobil 5 jam. 5 jam. Di mana mata terbuka masih di padang pasir. 5 jam padang pasir semua. Ibu kalau pergi ke laut, ibu akan lihat laut lepas, mentok laut. Tapi Jordan kita lihat mentok semua padang pasir. Kamalah akan dibawanya kok 5 jam. Akhirnya kami berhenti di tepi jalan berhentinya. Disuruh turun. Ternyata di padang pasir yang sangat luas itu tidak ada pepohonan, hanya ada 1 pohon yang hidup sampai sekarang. Kami pergi ke pohon itu, namanya pohon Bakawi, nama lainnya adalah pohon Sahabi. Pohon itu bukan dipercaya, itu adalah benar. Pohon itu adalah tempat di mana Nabi Muhammad ketika berdagang dengan pamannya di negeri Syam, Nabi Muhammad itu kepanasan dan Nabi Muhammad kemudian bersembunyi, berteduh di bawah pohon itu. Pohon itu masih hidup sampai sekarang. Saya sampaikan bahwa demi Allah panas luar biasa. Demi Allah padang pasir di mana mata pandang padir. Demi Allah tidak ada pohon selain pohon itu. Rantingnya kuat, kokoh, tidak kering padahal panas. Daunnya besar, daunnya kecil-kecil. Ya, daunnya kecil-kecil. Saya pergi ke pohon itu, saya sentuh kayunya, itu kuat sekali. Tidak disiram, hidup sampai sekarang. Udah ribuan tahun. Rasulullah waktu itu masih kecil saat berdagang. Dia dari Irak, jalan dia ke Jordan, kemudian mau lewati Laut Merah, mau pergi ke negara Mekah, antar negara. Negeri Syam itu 4 negara. Palestina yang saya pergi kemarin,
Jordan yang kemarin saya pergi itu, Jordan tuh negeri Syam itu. Ya, kemudian Suriah dan Lebanon. Itulah namanya pohon sahabi masih hidup sampai sekarang. Demi Allah itu padang pasir ngeri, sinyal enggak ada. Ya, dan ya Ada enggak sejuk pohon? sejuk, pohonnya rindang betul. Katanya Di Ustazah, pohon itulah pendeta datang menemui Abu Thalib bahwa di dalam Injil, dalam kitab Injil akan ada nabi terakhir. Apa kata pendeta itu kepada Abu Thalib bahwa ponakan kau ini nanti akan jadi nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir, apa tanda-tandanya kata pendeta itu? Pohon itu menutupi muka Rasulullah, dan ketika Rasulullah jalan di padang pasir ada awan yang melindunginya. Dan demi Allah, saya pergi ke sana baru kemarin 2023, itu padang pasirnya masih padang pasir, apalagi pada masa Rasulullah. Nah, itu ibu-ibu yang follow TikTok saya, itu semua video ada di TikTok. Sudah saya sampaikan semampu saya syiar, semampu saya saja. Itulah yang mampu saya berikan, itulah yang mampu saya gambarkan. Ada angin-angin yang tidak terbawa. Wah, pohon tuh cuman sendiri aja dia, mau cemana? katanya itu Apa yang kita salah pikir? satu pohon surga yang di dunia. Betul, betul. Apa yang mau kita pikirkan? Apa yang mau kita bayangkan? Rasulullah berdagang ke padang pasir yang sangat tandus. Makanya saya itu sangat marah kalau ada yang bilang Rasulullah itu meninggalkan Miskin apa? dunia miskin. Saya sangat menentang itu. Dari kecil lah berdagang. Ya, Rasulullah tuh miskin karena diboikot, selebihnya dia kaya. Khadijah sampai miskin meninggal. Dapat batang kayu itu nggak berapa lama. Nah, iya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di Jordan juga ada makam Nabi Musa. Di Jordan kita juga ketemu dengan yang namanya Goa Ashabul Kahfi. Goa Ashabul Kahfi terdapat dalam surah Al-Kahfi bahwa waktu itu di Jordan, di negeri Syam, lagi musim adalah tentara, adalah presiden, adalah pemerintah yang sangat bengis. Mereka rela membunuh orang-orang yang tidak ikut ajaran agamanya. Sementara 7 orang Ashabul Kahfi ini sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, sudah cinta kepada Allah. Mereka tidak mau dibunuh. Mereka serondok dalam goa dengan 1 ekor anjingnya, 7 manusia, 1 ekor anjing. Mereka tidur dalam goa itu, mereka ditidurkan oleh Allah. Mereka mengira mereka tidur cuma setengah hari, cuma 1 hari, kenyataannya 309 tahun. Ketika mereka terbangun, mereka pergi ke pasar, ternyata uang mereka sudah berganti dengan uang. Mereka bingung, orang kaget nih siapa. Dan akhirnya mereka meninggal dalam goa itu, dan goa Ashabul Kahfi itu masih ada sampai sekarang. Di dalam goa itu ada 7 makam Ashabul Kahfi, kemudian ada perlengkapan-perlengkapannya di dalam goa itu. Jadi semua ayat Quran ada di dalam itu. Anjingnya tak ada, cuma anjingnya itu jaga di depan. Kuburan anjingnya tak ada. Itulah yang terjadi. Ya, makam Nabi Syuaib itu di Jordan. Ustazah, rumah ini rumah dari batu itu yang dibikin diukir bentuk rumah di Jordan ada. Oh, Petra. Petra. Gagah Ibu. Petra jarang saya jelaskan ke jemaah, tapi saya jelaskan bahwa dari Amman, dari ibu kota negara, kalau Mesir Kairo, kalau Indonesia Jakarta, kalau Jordan Amman namanya. Jadi dari Amman kita diajak 6 jam naik bis, sampailah kita ke satu kampung yang namanya kota ukir, kota batu, namanya Petra. Petra ini keajaiban. Pada abad pertama, orang-orang yang tinggal di Petra itu mereka mengukir batu. Jadi kan batu semua. Untuk bikin kuburan, bikin rumah dengan ukiran. Rumah mereka di situ, kuburan mereka di situ, mereka ada kota batu namanya Petra. Jadi di kayak perumahan ada aliran air dan airnya dapat dari mata air Musa. Bayangkan zaman dulu mereka udah bangun kuburan kayak istana negara dari batu. Diukir. Cantik nampaknya. Ya. Itu ada di Jordan. Jarang diceritakan. Bukan ada membaca sama ada itu. Petra. Kibli itu dari jarang juga. Iya. Hah? Taunya Masjid Kibli jarang. saja gitu kan. Kandang buruk. Kandang buruk tuh ukuran di mana, Ustazah? Dindingnya segini. Dindingnya segini. Oh, masih ada kandang buruk itu. Kok di kandang deh kan? Tempat parkir buruk. Kok di kandang deh Ustazah? Parkir buruk. Karena buruk itu adalah makhluk berbadan cahaya, yang cahaya itu kecepatannya 200.000 km per detik.
Oke, clear? Setelah itu saya pulang, sampailah saya di sini sekarang. Bertemulah dengan jemaah. Saya mau ke Palestina, tidak bilang-bilang siapa-siapa. Kalau dia bilang dikirim foto Aqsa dibom. Nah, tapi Gaza kita doakan semoga kawan-kawan kita di Gaza Allah mudahkan. Di Gaza itu di gaya Israel ya. Ini ada perumahan orang Islam, dibomnya, cus, lari ke Gaza. Nanti dibangunnya perumahan dia, taruhnya bendera. Terakhir saja di Myanmar dikit aja saya penasaran aja nih mengutip dari TikTok Ustazah mengenai seleksi alam nih, apa maksudnya? Apa Seleksi alam. Seleksi alam kata Ustazah bilang. Seleksi Apa alam. maksudnya gitu? Video di TikTok 700, yang mana satu? Seleksi alam apa? Ustazah menjelaskan masalah seleksi alam itu mengenai ini pengajian nih katanya nanti terakhirnya segitu orangnya. Nah, itu. Oh. Seleksi alam. Iya. Bahwa seleksi alam tuh begini. Bahwa yang namanya kehidupan itu ada namanya seleksi alam. Jadi begini. Kalau kita mau hijrah ke jalan yang benar, kita mau hijrah ke jalan yang benar. Kan banyak nih pengaduan, Ustazah saya mau hijrah, tapi saya kehilangan teman. Teman-teman saya nggak ada lagi mau teman sama saya. Itu seleksi alam. Bahwa ketika kita hijrah, memang secara otomatis alam akan berganti. Jadi begini, burung elang bisa berkawan dengan burung pipit. Tapi burung pipit bisa berkawan dengan burung elang tapi nggak lama. Pipit di daratan, elang di atas, bisa berteman tapi nggak lama. Karena kalau elang ke bawah dia nggak kuat, pipit ke atas dia nggak kuat. Begitulah kehidupan. Orang baik bisa berteman dengan orang buruk tapi nggak bakal lama. Bagaimana bisa lama? Yang baik pengen majelis taklim, yang tak baik ke mall aja lah kita. Seleksi alam, nggak bisa kita pungkiri. Kita mau melawan itu mana bisa? Nggak bisa. Jadi seandainya ibu mau hijrah, lalu ibu kehilangan teman, ikhlaskan. Nggak bisa nyatu, nggak bisa. Waktu duduk kita bilang Masya Allah Tabarakallah, dia bilang zikir taruhi kok mah tadi ya. Nggak bisa. Mau apa yang ibu pertahankan? Silaturahmi tetap terjalin, tapi nggak bisa. Kita mau hijrah, sedikit kita bilang Masya Allah Tabarakallah, Masya Allah Tabarakallah. Datang orang yang belum hijrah, panas aku dengarnya. Ya apa? Emang nyaman duduk dengan orang kayak gitu? Dia juga nggak suka duduk dengan orang hijrah. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, kalau kita udah hijrah, orang tuh menganggap kita nggak mau teman sama dia. Entah mana yang tak mau berteman, nggak jelas. Orang yang belum hijrah, dia sulit untuk berteman dengan orang hijrah. Entah mana yang tidak mau berteman, kita nggak tahu. Itu seleksi alam, itu biasa Bu, itu biasa. Jadi kalau kita pengen hijrah, kita udah hijrah ke jalan yang benar, kemudian kita kumpul dengan teman-teman kita yang lama, dia mengasingkan aku Ustazah, entah kita mengasingkan dia, entah dia mengasingkan kita. Memang alam sudah berbeda. Ibarat burung elang dengan burung pipit. Ibu bilang Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Apa kata dia? Zikir terus kau. Nah, pening dengarnya, panas aku ya. Gimana itu dia walaupun dia bercanda, tapi ini alam sudah berbeda. Itu biasa, itu biasa. Terima saja. Ya, terima saja. Tawakal aja, jadi attachment aja. Nggak apa-apa. Akan berubah lingkungan. Yang tadi nggak pengajian menjadi pengajian, nanti temannya akan banyak orang pengajian. Itu biasa. Jadi saya pengen hijrah, tapi saya mempertahankan teman yang lama. Tidak apa-apa, pertahankanlah. Tapi yakin saya ibu nggak bakal kuat. Ujung-ujungnya ibu harus memilih salah satunya. Nah, bukan pilihan, Ustazah. Maksudnya itu pilihan. enggak itu bukan kita menentukan, nanti diri kita sendiri seleksi sendiri. Kita kan nggak pengen ninggalin teman-teman lama kita. Kita pengen juga main sama dia. Bukan qadarullah. Oh, seleksi alam itu qadarullah. Oh, seleksi alam itu qadarullah. Seperti air dan minyak. Syaitan dan malaikat tak bisa bersatu. Saya bukan mengatakan orang maksiat setan, bukan. Tapi ini ibaratnya. Bahwa ibu pengen hijrah. Saya pengen hijrah, tapi saya bisa berteman dengan banyak orang saja. Bertemanlah, pening kepala ibu nanti. Temanlah. Akan pening sendiri. Jadi tidak usah khawatir. Memang seperti itu hidup. Ya. Ketika ibu hijrah, lalu ibu berteman dengan orang-orang yang belum hijrah, ibu sikit-sikit bilang Allahu Akbar. Masya Allah, Tabarakallah. Soalim kali kok mah ya. Beda alam, Besti. Beda alam, gak bisa. Terus ibu gini, oke deh kalau aku daripada dibilang soalim, aku gak mau lagi deh ucapin Masya Allah, Tabarakallah. Ya udah ibu bagian dari dia lagi. Ibu jadi burung pipit lagi.
gitu. Ya udah, jadi belum pipi lah. Nggak bisa. Pengajiannya juga seleksi alam. Tarjim, tasin, seleksi alam. Yang dia kuat, berderai air mata, disuruh ngapal sama Ustaz Janela akan bertahan. Kalau enggak, ya seleksi alam. Ikhlaskan aja. Nggak apa-apa. Nggak bisa kita maksa orang mengaji. Nggak bisa, ikhlaskan saja. Seleksi alam. Cuman orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang bisa mengatakan bahwa memang alam kita berbeda. Misalnya saya duduk dengan teman saya nih, woi diam, ngapa diam? Nggak boleh gosip, ngapa? Ada Ustaz Zanela. Jadi kayak saya itu malaikat gitu, yang mencatat amal baik, amal buruk gitu kan. Cuman saya karena masih muda, teman-teman saya masih muda, ngapa kalian? Gosip kalian? Iya kami gosip, tapi kami diam karena ada Ustaz aja. Kayak malaikat mungkar nangkir aku kurasa. Jadi bercanda saja. Tapi kita yakin bahwa itu alam berbeda. Boleh silaturahmi, tapi jangan memaksakan diri untuk seperti mereka. Ibu akan balik lagi nanti. Seleksi alam saja. Hidup ini levelitas, Bu. Hidup ini levelitas. Iman itu ada level, surga ada level, neraka ada level. Jangan kita bilang orang kaya-kaya itu sombong, karena level dia bukan level kita. Dia bukan sombong, memang dia mampu beli barang mahal. Kita bilang orang kaya itu sombong, mana ada? Nggak semua orang kaya sombong, banyak orang kaya dermawan. Aku nggak mau dekat orang kaya itu udah sombong. Jangan-jangan ibu aja nggak pede, bukan dia yang sombong. Hidup ini levelitas. Orang kaya itu ada tingkatan. Orang miskin juga ada sombong, miskin juga ada suka sekali orang kaya itu sombong. Jangan-jangan ibu yang nggak pede, bukan dia yang sombong. Hah? Orang kaya itu aja sombong. Iya, kalau miskin itu sombong. Banyak orang kaya dermawan. Itu tuh level. Oh, tengoklah tuh dia beli tas mahal-mahal, itu level dia, nggak apa-apa. Asal dia pakai. Kita beli tas cuma 100.000 nggak kita pakai, kita juga berdosa. Jadi itu tuh levelitas. Orang kaya tuh nggak mau berteman dengan aku, entah dia tak mau berteman, entah kita yang minder. Hidup levelitas. Jadi wise aja, bijaksana aja, terima aja kondisi kita. Gitu ya. Nah kalau kita yang jadi orang kaya, kita nggak berusaha untuk sombong. Cuman kadang-kadang kita yang dianggap sombong. Karena misalnya kita bilang nih belanja nih. Ya alhamdulillah aku tadi murah loh beli baju. Aku dapat murah. Ini orang kaya nih pura-puranya nih. Aku dapat baju murah woi. 700.000 murah. Padahal harga sebenarnya 150.000. Aku dapat murah woi 700.000. Ini orang kaya. Datang orang miskin. 700.000 kau kira murah. Sombong kali kau kata dia. Padahal bagi dia murah. Levelitas. Gitu. Jadi bijaksana aja lah. Memandang semuanya bahwa itulah seleksi alam. Mau apa? Ya 7.000 murah ya bagi dia nggak apa-apa. Bagi kita mungkin yang mahal gitu ya. Sama seperti itu. Nah, oke. Dah ya. Baca doa jamaah. Karena usahanya Jemaah baru. Oke, demikian Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menantu. Sekolah Mesir dulu saja. Masya Allah. Tamat Mesir. Ya. Dari kamar berapa orang? Nggak ada. Jadi yang di dalam foto itu Ya. Bisa. Februari. berapa? 34. Berapa sih? 35. Nggak boleh sebenarnya. Belum boleh. Sebelumnya izinkan Dini memperkenalkan diri, bahasanya Dini masih bagian Anak dari baru. keluarga Ibu Hajah Yalawarni, bagi ibu-ibu yang mungkin belum pernah jumpa dengan Dini atau bahkan belum kenal. Ya, jadi ini request langsung dari Mama. Bahasanya hari ini kita berdoa bersama-sama, bukan Dini yang menawarkan, tetapi Mama yang minta. Sudah Dini diskusikan bahasanya mungkin di antara jamaah Ustaz Danela ini ada yang ya saya soal ketabaduan itu urusan dengan Allah, tetapi mungkin ada ternampak dari jamaah siapa yang lebih pantas daripada Dini. Ya Mama menunjuk udah Dini aja, ini hari spesial Dini yang Dini mohon izin ya ibu-ibu semua ya, sama-sama mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, kita hajatkan, kita munajatkan, Allah dengarkan, Allah ijabah ketulusan hati kita semua yang hadir di sini, insyaallah. Sebelumnya kita khususan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.